Jadi memang Pantai Ngorbloat di Ohingelngov sendiri ini sejak dibuka sebagai objek tempat piknik dulu ya, itu oleh para pemuda-pemudi Ngilngov. Para pemuda-pemudi Ngilngov sejak tahun 1989. 1989 itu diketuai oleh Ibu Adolfina Tethol. Nah, kebetulan beliau adalah saya punya oma sendiri, dan beliau bersama-sama dengan saat itu pemuda-pemuda Ngilngov, mereka mulai membuka tempat wisata ini. Sejak tahun 89 sampai berjalannya waktu sampai tahun 90-an, itu sudah mulai terkenal bahwa memang ada wisatawan mancanegara yang datang dengan mereka punya perahu-perahu yak sampai datang ke Pantai Ngorbloat, dan mereka tulis tentang Pantai Ngorbloat. Nah, mulai saat itu Pantai Ngorbloat mulai dikenal saat itu lewat tulisan mereka. Nah, begitupun saat itu memang tahun 90-an kita tahu bersama bahwa Ngorbloat juga, contohnya kawasan satu Jasira ya, Ngorbloat dengan Pantai Ngorsanadan itu memang betul-betul murni swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat, dan karena saat itu pemerintahan saat itu dia lebih fokus ke Difur. Itu pengembangan pemerintahan lebih fokus di sana. Jadi memang Ngorbloat ini bisa terkenal seperti ini karena memang murni swadaya masyarakat Ohingelngov sendiri. Jadi mereka berupaya dengan swadaya sendiri, dengan bahan-bahan lokal. Begitupun upaya cari dana pun dana dengan pemberdayaan swadaya yang ada. Sehingga buat mereka bangun buat gazebo-gazebo. Nah, lalu masyarakat saat itu mulai pelan-pelan, orang bilang memang untuk tempat wisata mau ramai itu kan butuh waktu. Tapi puji Tuhan, saya cukup solid buat masyarakat di Kampung Ngilngov. Mereka benar-benar sabar menanti pengunjung yang datang. Jadi memang orang melihat hari ini Ngorbloat seperti ini karena memang butuh kesabaran. Membangun tempat wisata hari ini, kan kita tahu sendiri banyak tempat, hampir semua desa membangun tempat wisata. Tapi saya cuma kasih catatan saja. Belajarlah dari Ngorbloat, karena orang-orang di Ngorbloat ini semua, di Pantai Ngorbloat ini, pengusaha-pengusaha semua itu butuh betul-betul mereka sangat sabar sehingga bisa seperti ini. Sangat sabar. Kenapa? Karena harus ketika wisatawan datang ke Ngorbloat, mereka tahu, oh ya, sekarang ini, image-nya, oh ya, ke sana ada tempat makan yang selalu ada orang. Dan memang mereka sabar menanti pengunjung. Nah, seperti itu. Jadi sejak tahun 1989 sudah dibuka. Lalu memang kita sendiri sampai saat ini, kami yang saat ini dipercayakan sebagai pengelola, kita berikan SK oleh Kepala HOI untuk mengelola kawasan wisata Pantai Ngorbloat. Jadi kita selain menata, mengelola, begitupun juga membangun. Seperti itu. Jadi ya puji Tuhan sampai hari ini bisa kita orang datang ke Ngorbloat bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Kita sudah mulai tata dengan baik lah. Tapi saat ini kita lebih fokus mulai tata dari depan, dari pintu masuk, karena orang bilang kesan pertama harus menggoda. Jadi kita lagi tata dari depan, parkiran, baru masuk ke pantai. Itu kita langsung kasih mantapkan lah. Jadi memang itu Ngorbloat sejak tahun 90-an itu masih biasa-biasa. 90-an masuk tahun 2000-an. Nah, itu mulai rame dikunjungi. Puji Tuhan, dengan kesabaran itu orang banyak datang ke Ngorbloat. Nah, hingga hari ini, dan memang sejak rame-ramenya itu tahun 2000, yang picanya itu mulai tahun 2015, apalagi 16. Nah, dengan kegiatan festival pesona Metike di sini, itu yang membuat lebih tambah ramai sampai saat ini. Jadi itu yang membuat Ngorbloat sampai hari ini memang ya apapun menjadi tujuan utama untuk kunjungan wisatawan, katanya gitu. Kita sama-sama ketahui bahwa Ngorbloat ini 2 kali lockdown. Ya. Nah, tentu ini untuk mencegah penularan virus COVID dan mencegah terbentuknya klaster baru COVID di Maluku Tenggara. Nah, ini bagaimana dampak dari kebijakan lockdown ini terhadap di Ngorbloat sendiri seperti apa? Ya, memang dampak daripada keadaan pandemi seperti ini, memang waktu kita lockdown itu dampaknya sangat besar sekali, dampak ekonomi. Masyarakat sangat susah. Kenapa? Contohnya, 90% hari ini mata pencarian masyarakat Ohingelngov adalah pariwisata. Mereka sudah tidak lagi bertani, tidak lagi fokus ke nelayan, tidak. Semua hijrah semua ke pariwisata. Dan sampai saat ini mereka pun anak-anak sampai kuliah pun, sarjana pun itu ada yang S2, itu semua dari pariwisata.
Jadi mereka merasakan dampak, jadi mereka fokus semua di situ. Pertanyaan waktu saat lockdown, mereka bingung, tidak ada kunjungan, gitu. Mau bertani ya bertani, tapi kan butuh proses. Sehingga memang dampaknya bukan saya cuma di pariwisata, tapi juga pelaku-pelaku usaha yang kios-kios yang di luar. Karena mereka punya barang-barang di kios itu laku setiap hari karena memang uang dari sini. Begitupun juga dengan Mobilen. Mobilen di Ngelonf ada 5. Itu kosong. Kosong. Kenapa? Karena orang tidak ada uang. Mau belanja apa di pasar. Gitu. Jadi dia berpengaruh paling besar sekali. Jadi pengaruh untuk pelaku-pelaku usaha di dalam sini. Begitupun juga kios-kios yang ada dalam kampung Ngelonf sendiri. Begitupun juga Mobilen. Semua sangat susah saat itu. Tapi ya puji Tuhan lah, waktu itu memang masih bisa bertahan hidup karena memang ada saudara banyak di Papua juga mereka bantu kirim uang sehingga keluarga sini bisa makan minum. Susah sekali, makan minum juga susah sekali. Saya ini karena jalan, jadi lihat sendiri gitu loh. Nah, puji Tuhan karena mungkin kita ASN agak sedikit tapi kita berbagi lah. Saya waktu itu coba berbagi dan saya nangis gitu loh karena begitu susahnya dengan adanya kita lockdown kemarin. Karena memang ya susah itu juga untuk kebaikan kita bersama. Hari ini kan kita puji Tuhan hari ini kan semua baik-baik ya. Kita tidak ada kena COVID yang sampai memakan jiwa di kampung kita, tidak. Kemarin itu kan lockdown kemudian buka. Nah, dibuka di rentang waktu itu apakah juga ada sedikit membantu begitu? Iya. Jadi waktu saat kita tutup terus buka lagi. Nah, saat buka itu kan membantu sekali. Tapi waktu itu kita tutup yang kedua kali itu karena memang kondisi di Maluku Tenggara sudah tingkat peningkatan COVID semakin tinggi. Sehingga kita tutup, dan memang tutup itu bukan cuma karena keputusan kita pengelola atau di pemerintah, enggak. Tapi benar-benar kita segala sesuatu, pengelola sini, kita bangun sesuatu semua demokrasi. Jadi kita rapat bersama-sama dengan pelaku, bersama masyarakat, kira-kira karena tingkat penyebaran di Maluku Tenggara semakin tinggi, bagaimana kita tutup atau tidak. Kami pengelola tidak mau bila keputusan mau tutup, tidak. Terserah kembali ke pelaku usaha. Hanya pelaku usaha ini bilang itu tutup. Ini untuk kebaikan kita bersama. Masyarakat bilang tutup, oke tutup. Nah, puji Tuhan Maluku Tenggara sudah agak baik kan, kita buka kembali sampai sekarang ini. Jadi ini karena betul murni keputusan daripada masyarakat. Bukan karena pengelola dengan pemerintah dengan tangan besi bilang tutup, tidak. Komunikasi. Gitu. Di masa pandemi ini Ngurblat justru dapat beberapa prestasi itu. Bagaimana itu prestasi apa saja? Iya, puji Tuhan bahwa memang Ngurblat dalam masa pandemi masih sempat dapat prestasi itu karena memang ya kita mau mencoba sesuatu yang berbeda. Manusia hidup ini tidak mungkin biasa-biasa saja. Mau sesuatu yang menjadi luar biasa lah. Dan kita mau mencoba untuk itu. Jadi kita mencoba menata dengan baik, menata kita punya manajemen, begitupun kunjungan, penataan semuanya kita atur dengan baik sehingga prestasi yang sederhana yang kita dapat waktu itu Maluku Tenggara. Jadi kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk menjadi tempat percontohan untuk semua destinasi wisata, pengelola destinasi wisata di Maluku Tenggara. Dan juga oleh Dinas Pariwisata Kota Tual, pemerintah Kota Tual juga menjadikan kita menjadi tuan rumah untuk menjadi percontohan. Sehingga saya sendiri dipercayakan untuk memberikan berbagi share tentang bagaimana mengelola wisata, bagaimana merencanakan, bagaimana membuat master plan ke depan. Gitu. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua memang kemarin kita dipercayakan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, kita puji Tuhan kita satunya tempat wisata yang menjadi percontohan, diikut sertakan dalam kegiatan virtual tour yang dilakukan pertama kali oleh Kementerian Pariwisata, dan itu mewakili Provinsi Maluku. Mewakili Provinsi Maluku, ya kita tahu sendiri bahwa memang itu bukan karena kekuatan kita atau kehebatan kita, tidak, tapi memang ya itu mungkin karena memang rencana Tuhan sehingga kita bisa dipercayakan seperti itu. Saya yakin bahwa ini karena belas kasih kerahiman Tuhan sehingga kita dipercayakan untuk mewakili Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk masuk dalam program Kementerian Pariwisata kemarin. Jadi ya hari ini juga kita sebagai informasi saja, kita saat ini lagi mengikuti lomba Desa Wisata Award. Sekarang ini sudah masuk ke tahap 2, kita sudah lolos. Secara nasional. Dari 300 desa secara nasional, tapi kita ikut itu lomba kategori Desa Award, itu kategori desa wisata berbasis digital.
desa digital. Kebetulan Provinsi Maluku tidak desa yang mendaftar itu, ya sudah kita ikut. Dan puji Tuhan kita lolos ini. Dari Maluku berarti cuma Ngurblot saja? Iya, Ngilngov. Kita ikut desa wisata. kategori desa wisata. Desa wisata berbasis digital. Itu kita masuk, dan ini kita mohon doa saja karena dalam bulan depan itu sudah dapat pengumuman. Jadi ini ya kita mencoba sesuatu yang kita ikut saja. Ya kita lakukan bagian kita lah. Nanti yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan. Dia yang menyempurnakan. Jadi mohon doa karena Desa Wisata Award ini dia tingkat nasional yang saat ini lagi digagas juga oleh Kementerian Pariwisata dan BCA. Jadi kita lagi mewakili Provinsi Maluku ikut. Ya, saya lagi sibuk-sibuk ya, susah selesai, tapi tinggal tunggu saja nih. Jadi masuk tunggu 20 besar. Kita sudah masuk ke 200 besar. Sudah masuk di 200 besar. Ini semua seleksi sampai ke tinggal 20. Jadi mohon doa saya bulan depan ini sudah dengar. Mohon doa saya. Setelah dibuka kembali, aktivitas di Ngurblot kembali normal. Jadi, pada Idul Fitri H+2 itu justru sangat ramai. Kemarin sampai parkiran antrian panjang sekali. Nah, itu apakah dari pengelola sudah mensiasati hal ini? Ya, memang di mana setiap ada event hari raya, contohnya khususnya Idul Fitri, biasanya minggu pertama untuk buka puasa selalu padat, Ngurblot padat. Makanya kita sudah siapkan. Yang pertama kita siapkan memang betul-betul tempat yang bersih, yang nyaman. Begitupun teman-teman keamanan semua di pos-pos itu ada. Jadi memang lalu saat Idul Fitri memang kemarin di Ngurblot, contohnya penginapan di Ngurblot, ada 12 penginapan, total semua 35 kamar, semua full. Itu full 4 hari sebelum sudah full. Jadi mereka sudah nginep sini. Jadi kita tahu bahwa pasti hari Minggu itu pasti padat, jadi memang padat sekali. Sampai jam 3:30 saya sudah mau bilang tutup. Karena di dalam saya bisa tampung. Karena saya tidak enak kalau orang masuk duduk di bawah. Tapi saya bilang ini sudah full. Tapi mereka bilang sudah kita duduk di bawah, apa-apa. Ya sudah. Tapi jam 3:30 saya segera tutup di sini. Karena sudah tidak bisa terima ini lagi karena sudah padat. Tapi ya jadi memang kita waktu itu karena kita tahu ada event biasanya hari-hari raya Idul Fitri ini tempat Ngurblot selalu full. Ya puji Tuhan kita masih dipercayakan oleh saudara kita yang Muslim. Mereka bisa datang di sini karena mereka rasa nyaman dan kita memang menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Jadi memang yang pertama saya bilang teman-teman di pengelola, pertama bersih. Ngurblot harus bersih itu pertama. Yang kedua harus aman. Maka keamanan di semua tempat kita sudah pasang. Begitupun lalu lintas. Begitu bagaimana cara kita menerima tamu di depan yang sopan, busana yang rapi. Kita pakai tema Muslim, contohnya gitu. Jadi kita mainnya tema Hari Raya Idul Fitri kita pakai topi songko, yang di dalam pakai kerudung. Nah itu yang kita main tema itu. Lalu orang yang pulang masuk keluar semua kita harus ucapan terima kasih. Jadi ya puji Tuhan kemarin ya semua jalan baik lah. Sekarang Ngurblot sudah pakai alat register. Jadi alat smart register. Alat smart register ini alat untuk membetul kita lebih transparansi dalam pendapatan. Hari ini kita bisa tahu. Saya sudah langsung pasang dia punya linknya. Kita bisa tahu, saya bisa tahu di rumah, tahu hari ini berapa banyak mobil yang masuk. Sudah online sekarang. Jadi saya tahu pendapatan hari ini berapa. Dia real time. Real time dan pemerintah daerah juga tahu bahwa hari ini pendapatan Ngurblot berapa. Gitu. Jadi tahu hari ini pendapatan berapa, jadi kita di dalam sistem itu sudah terbagi. Ini total yang masuk sekian, potong pajak untuk retribusi ke daerah sekian, pendapatan bersih sekian. Jadi pendapatan real time per hari. Jadi kita sekarang lagi uji coba selama 1 bulan ini. Oke langsung kita kasih ke orang-orang toko-toko Ngurblot semua, silakan langsung lihat. Jadi dorong tahu. Contohnya hari Sabtu ini kita rapat dengan pemerintah dan besok saya akan kasih linknya. Silakan lihat, akan pantau setiap hari pemasukan berapa. Gitu. Sedangkan kita dengan Ngurblot pendapatan ini setiap minggu kita laporan ke masyarakat. Besok ini kita buat pengumuman di toa lagi. Pendapatan selama satu minggu ini itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, pendapatannya sekian. Jadi kita butuh transparansi. Masyarakat itu butuh transparansi. Setiap minggu ada laporan ke masyarakat? Setiap minggu dibacakan di toa. Setiap minggu. Jadi setiap hari Senin, Selasa itu sudah dibacakan. Setiap minggu. Pendapatan bulan juga dibacakan lagi. Dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, pendapatannya sekian. Dibagi ke sekian, pengelola sekian.
Jadi terus kita pakai yang sekarang yang pakai smart ini supaya dia lebih smart lah. Siap. Ngurblood ke depan ini akan seperti apa nih? Pengembangannya ke depan ini? Ngurblood ke depan ini yang pertama kita mau menjadikan Ngurblood tempat wisata yang bersih, wisata yang nyaman, tetap menjadi favorit, tetap menjadi unggulan di Maluku Tenggara. Lalu memang kita membuat Ngurblood ke depan ini betul-betul tempat yang memang dia satu kawasan yang terintegrasi. Orang datang bisa nginap, ada makan, ada hiburan, ada juga wahana laut, ada juga kita ada buka paket-paket wisata tour, wisata ngelengop saja ke sini, ada nanti ke sini, nanti ke sini. Saya lagi siapkan teman-teman, ada yang baru lulusan sarjana pariwisata semua. Ada 3 orang, saya sekarang lagi sama-sama dengan mereka untuk ikut dalam desa wisata ini. Saya libatkan mereka semua nih. Mari semua. Jadi mereka bukan di pengelola, tapi mereka pemerhati. Pemerhati, sehingga kegiatannya saya libatkan mereka. Jadi mereka punya ilmu juga bisa ditransfer. Karena saya juga bukan orang pariwisata. Ketemu cuma pemerhati saja. Pemerhati yang dipercayakan saja. Gitu. Mereka punya ilmu, jadi kita cuma combine. Saya cuma tentang leadership, tentang kepemimpinan.